Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang diucapkan kepada mahasiswa baru ya. Selamat datang juga. Selamat mengikuti mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro dalam perkuliahan dasar-dasar bimbingan dan konseling. Dan juga untuk kesempatan kali ini kita akan bergabung dengan mahasiswa pertukaran mahasiswa dari berbagai universitas ya. Ada 6 mahasiswa pertukaran dari mahasiswa MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Silahkan mengikuti perkuliahan ini karena perbedaannya dari mahasiswa MBKM, kalian sistem pembelajarannya menggunakan sepada dikti. Silahkan khusus mahasiswa MBKM, pertukaran mahasiswa dari universitas lain, kalian bisa melihat langsung ya menggunakan sepada dikti. Semua modul-modul pembelajaran kegiatan kalian setiap pertemuan khusus mahasiswa di luar Universitas Muhammadiyah Metro, kalian bisa langsung menuju kepada sepada dikti. Sedangkan untuk mahasiswa di Prodi BKUM Metro, kalian di sepada UM Metro. Dan untuk tugasnya pastinya berbeda ya. Karena yang untuk di UM Metro itu khusus mahasiswa yang memang bidangnya ilmu pendidikan dan kemudian jurusannya memang bimbingan dan konseling atau program studinya bimbingan dan konseling. Oke, deskripsi mata kuliah ya. Ini Bapak akan menyampaikan kontrak perkuliahan untuk kalian semua sebelum Bapak menyampaikan materi. Yang pada intinya kalian akan memahami tentang konsep dasar bimbingan dan konseling ya, masih basicnya, pengertian, keduduk apa sih pengertian dari bimbingan dan konseling, kemudian kedudukan BK dalam pendidikan, ruang lingkup BK dan azas fungsi, tujuan dan prinsip-prinsip dasar bimbingan dan konseling, dan dinamika perkembangan BK di Indonesia dan di luar negeri. Dan terintegrasinya dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Kemudian manfaatnya mata kuliah dasar-dasar BK ini adalah keilmuan yang menjadi dasar pengetahuan bagi calon sarjana S1 BK atau calon konselor dalam mengembangkan pemberian layanan konseling di sekolah. Tujuannya setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengembangkan pengetahuan tentang konsep dasar BK ya, atau bimbingan dan konseling ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti standar kompetensi dan lain sebagainya kalian dapat mendownload di sepada dikti maupun sepada UM Metro. Untuk uraian perkuliahan, untuk yang Bapak belum mengenal semua ya untuk mahasiswa semester 1 ini, dan tapi Bapak yang di MBKM 6 mahasiswa mengikuti program dari Kemendikbud pertukaran mahasiswa. Kemarin kita sudah sempat saling sharing dan berkenalan ya kepada 6 mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa. Sedangkan kepada 80 mahasiswa atau 80-an 4 ya mahasiswa Prodi BKUM Metro Bapak belum mengenal sama sekali. Nanti di lain kesempatan kita bisa melakukan Google Meeting atau melalui Zoom ya, supaya satu persatu kita dapat mengenal satu dengan yang lain. Oke. Kemudian pertemuan kedua sampai dengan keempat itu kalian bisa memahami tentang wawasan. Nah ini ya, nanti sekalian bisa membaca sendiri. Kemudian pertemuan ke-6 kalian ada kuis. Nah jadi ada kuis, ada tugas ya. Itu secara daring semua. Kemudian pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Dan sampai dengan pertemuan ke-16 adalah UAS. Tugas-tugas, nah ini yang perlu kalian ketahui ya. Untuk tugas mandiri atau tidak individu, kalian bisa memilih apakah kalian akan analisis jurnal atau kalian akan membuat film pendek atau short movie yang berkaitan tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling. Minimal durasinya dari 8 menit dan maksimal adalah 10 menit. Kemudian jika kalian memilih analisis jurnal, berarti kalian jurnal terpublikasi dan ber-ISSN terkait tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling yang dibuat pokok-pokok isi jurnal, minimal 3 buah jurnal dikumpulkan sebelum ujian tengah semester. Untuk judul lebih baik dikomunikasikan kepada ketua kelas supaya tidak sama. Jadi kalian bisa memilih ya.
Kalau sama bagaimana Pak? Nilainya akan dibagi 2 tuh ya, seperti yang sudah di merah, tandai merah ya. Kemudian membuat resume atau catatan setiap pertemuan terkait dengan topik yang dibahas, itu ya aturannya ada di situ semua. Kemudian bagi mahasiswa pertukaran pelajar tidak diwajibkan untuk resume, namun mengerjakan tugas dalam modul sepada dikti. Sepada dikti tiap pertemuan. Nanti ada tugasnya di situ ya. Jadi yang di pertukaran mahasiswa itu sepada dikti. Tugas kelompoknya nanti kalian yang di mahasiswa BKUM Metro kalian membagi menjadi 11 kelompok ya. Setiap kelompok membuat makalah sesuai dengan topik-topik yang sudah diberikan dalam RPS atau silabus. Kemudian setiap makalah minimal berisi materi silabus RPS, kelompok dapat menambahkan isi atau subjudul makalah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini silahkan nanti dibaca. Ketentuan persentasenya adalah daring yang melalui Zoom atau Google Meet. Silahkan nanti bisa direkam, kemudian link Google Drive bisa dikirimkan ke Bapak, atau melalui kalian nanti bisa dimasukkan ke dalam pada UM Metro. Kalau yang dari nanti kita bisa diskusi ya melalui Google Meet yang pertukaran mahasiswa, kita bisa melalui Google Meet ataupun kalian mengerjakan tiap pertemuan, presensinya ada di sepada dikti. Tiap pertemuannya kalian apa saja bisa dibaca di sepada dikti. Nah, ini strategi perkuliahannya. Ya, kita sepakati perkuliahannya itu adalah toleransi diberikan adalah 15 menit ya bagi mahasiswa. Kemudian mahasiswa tersebut tidak diizinkan mengikuti perkuliahan apabila sudah telat dari 15 menit. Bagi dosen apabila terlambat, perkuliahan diberikan toleransi sama ya, masih sama ya. Dan jika lebih dari 15 menit keterangan, maka kuliah hari ditiadakan atau diganti dengan hari lain sesuai dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Di sana yang penting kalian rapi ya, ketika mengikuti perkuliahan secara daring. Ini aturan-aturan perkuliahannya bisa nanti kalian baca dan disepakati evaluasinya. Ya, ini ya penilaiannya nanti ada kehadiran, penugasan, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dinilai silahkan apa kalian mau A, B, C atau D atau E, bisa kalian pilih sendiri. Untuk referensi IBAS ya, silahkan kalian bisa membelinya banyak ya terkait tentang bimbingan dan konseling atau dasar-dasar bimbingan dan konseling. Kemudian ini berita acara perkuliahan ini tolong nanti diisi ya. Nomor 1 namanya siapa, NPM-nya siapa, prodinya apa, semester berapa, dan tanda tangannya di scan. Dan ini tentang Bapak, dan ini ketua kelas angkatannya di tanda tangannya di scan di sini. Untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan kalian bisa di kolom komentar maupun di sepada Metro atau di sepada Dikti. Kalian bisa saling sharing dan bertanya di situ ya. Untuk selanjutnya adalah RPS-nya ya. RPS-nya ya sama tadi. Ini RPS-nya tiap pertemuan dan kita menjelaskan langsung saja kepada untuk presentasi yang di UM Metro ya, mahasiswa UM Metro itu pada pertemuan ketiga kalian sudah mulai presentasi ya. Pertemuan ketiga kalian sudah mulai presentasi dan kemudian untuk UTS ya, ujian tengah semester, kalian itu membuat film pendek menarik atau membuat modul, silahkan dipilih. Apakah kalian ingin membuat modul atau membuat film untuk ujian tengah semesternya? Ya, kemudian untuk UAS-nya nanti ada evaluasi perkuliahan ya di melalui sepada Dikti ataupun sepada UM Metro. Mengisi lembar jawaban, skor maksimal adalah 100 yang ada UAS-nya ya.
Untuk UASnya nanti kita bisa lisan ya satu persatu ataupun nanti akan Bapak berikan lembar untuk mengisi jawaban. Soalnya ada nanti akan Bapak share di Sepada atau di Sepada UM Metro atau Sepada Dikti. Jika kalian nanti ada yang ingin bertanyakan ya tadi silahkan di kolom komentar ataupun nanti didiskusikan di Sepada ya. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama ya terkait tentang wawasan bimbingan dan konseling. Nah, kalian pasti belum banyak yang bertanya-tanya apa sih sebenarnya bimbingan dan apa itu sebenarnya konseling. Nah, Bapak akan menjelaskan ya. Bapak akan menjelaskan terkait tentang dasar-dasar ya wawasan dari bimbingan, dasar-dasar bimbingan dan konseling. Nah, gerakan konseling ya di Indonesia itu dimulai pada akan menjelaskan sejarahnya terlebih dahulu, dimulai tahun 1960-an dan nama bimbingannya adalah bimbingan penyuluhan ya. Sejarahnya seperti itu ya, dulu bukan langsung bimbingan dan konseling, ada sejarahnya yaitu adalah bimbingan penyuluhan atau disingkat menjadi BP. Kemudian tahun 63 dibuka jurusan BP di LPTK, lulus jurusan BP bertugas di sekolah. Tahun 75 BP diintegrasikan ke dalam kurikulum SMA. Kemudian tahun 75 didirikan Ikatan Petugas Indonesia atau IPBI, Indonesian Guidance Personnel Association, dan pada tahun 93 istilah bimbingan penyuluhan diganti dengan bimbingan dan konseling. Jadi BP itu dirubah menjadi BK pada tahun era 90-an atau tahun 93. Memasuki abad 21, awal tahun 2000-an, nah ini Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia tadi, atau ini asosiasi dirubah menjadi Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Ini asosiasinya ya, kalau di guru BK-nya adalah MGBK. Kalau asosiasi ini sudah meliputi yang besar ya, cakupannya menyeluruh se-Indonesia, asosiasi perkumpulan. Kalau dulu Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia diganti menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Kemudian istilah bimbingan dan konseling cenderung diubah menjadi konseling. Kemudian ada pendidikan profesi konselor dan ada Ikatan Konselor Indonesia. Nah, perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika Serikat, bimbingan dan konseling berawal di Amerika Serikat yang dipelopori oleh seorang tokoh yaitu bernama Frank Parson. Melalui gerakan yang terkenal yaitu adalah Guidance Movement atau gerakan bimbingannya. Jadi pelopor di Amerika Serikat itu adalah Frank Parson ya, terkait tentang bimbingan dan konseling. Upaya mengatasi semakin banyaknya veteran perang yang tidak memiliki peran dan memberikan bimbingan vokasional sehingga veteran-veteran tersebut tetap dapat berkarya sesuai dengan kondisi mereka. Nah, ini bimbingan dan konseling menurut Samsu Yusuf tahun 2009 mengartikan bahwa bimbingan dan konseling sebagai guidance and counseling. Guidance berasal dari kata guide yang artinya to direct, kemudian memandu atau to pilot, dan mengelola to manage dan juga menyetir ya. Sedangkan counseling dalam bahasa Indonesia berarti proses interaksi bimbingan, berarti sesuatu proses bantuan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki profesionalitas sebagai guru agar konseling memiliki suatu pemahaman diri, dapat mengarahkan diri, memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan suatu pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, ini ya. Sedangkan kalau bimbingan lagi ya, ini masih bimbingan ya. Jadi bimbingan itu to direct, membimbing, mengarahkan. Itu ini ada menurut Stone and Scherzer
mengatakan bahwa bimbingan itu proses atau helping, bantuan kepada individu yang tadinya menjadi help on individual to understand himself and his world. Artinya bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada siswa agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Jadi itu memahami diri dan lingkungannya ya. Kemudian menurut Prayitno ya, bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu agar dalam membuat pilihan-pilihan penyesuaian-penyesuaian yang bijaksana. Nah, ini dan masih banyak lagi ya. Intinya bimbingan itu bantuan atau helping yang diberikan kepada konselor agar individu itu dapat mengetahui dan menyesuaikan kepada dirinya sendiri supaya tahu. Dan dalam pemilihannya dapat bijaksana ya dalam pemahaman dirinya. Nah, kesimpulan tadi ya dari bimbingan itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki profesi dalam membantu konseling. Konseling memiliki suatu kemampuan dalam memahami diri. Konseling mampu mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Konseling dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian mendapat mengambil keputusan dan terhadap lingkungan, keluarga, sekolah, terus kemudian masalah pribadi, sosial belajar, dan karir. Nah, sekarang kita menuju kepada pengertian konseling ya. Ini menurut Surya. Konseling semua bentuk hubungan antara dua orang di mana seorang klien dibantu untuk lebih membantu penyesuaian diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Sedangkan menurut Gibson ya, konseling adalah sebuah keterampilan dan proses yang harus dibedakan dari sekedar memberikan nasihat, memberikan pengarahan, mendengarkan secara sistematik ya. Nah, ini intinya nih ada menurut Samsu juga, ASCA, menurut ASCA nih, Asosiasi Konseling Amerika ya. Hubungan tatap muka bersifat rahasia penuh dengan sikap penerimaan dan memberikan kesempatan dari konselor kepada klien. Konselor menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu klien mengatasi masalah-masalahnya. Nah, kesimpulannya ya, konseling yang berlaku adalah konseling berbagai macam karakter dilaksanakan melalui suatu proses interaksi antara konselor dan konseli bersifat sangat pribadi ya, yang memberikan bantuan agar konseling memiliki kemampuan untuk tumbuh kembang secara optimal mungkin dan mengarahkan pada suatu pilihan dan hidupnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi ingat ya, pada proses konseling ini adalah ada proses antara konselor dan konseli memiliki permasalahan. Jadi permasalahan konseli itu wajib dapat dipecahkan secara mandiri, tidak boleh kita memberikan arahan untuk memaksakan kehendak si konseli. Jadi konselinya itu memiliki gambaran sendiri dan kita buat secara mandiri untuk mengentaskannya permasalahannya secara mandiri. Dan konselor menganggap klien tidak pernah salah pastinya ya. Nah, bimbingan dan konseling ini potensi interaksi dua belah pihak yaitu konselor dan konseli dalam membantu konseli agar memiliki suatu pemahaman diri, penyesuaian diri, dan kemampuan dalam menentukan keputusan yang tepat dalam memecahkan permasalahannya. Sehingga hidup yang sesuai dengan keadaan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Jadi memang bimbingan dan konseling ini seiring dan sejalan, tidak bisa dipisahkan ya. Bimbingan mengarahkan, memberikan bantuan, kemudian to direct tadi ya, helping. Nah, jadi kalau konselingnya prosesnya dalam pemecahan permasalahannya antara kedua belah pihak. Nah, ini tujuan bimbingan konseling banyak sekali, ada merencanakan, mengembangkan, menyesuaikan diri, dan mengatasi hambatan yang dialami oleh peserta didik, dan juga tidak hanya kepada siswa, tetapi kepada semua orang yang memiliki permasalahan dan tidak memiliki permasalahan, kita bisa memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mereka semua, dari merencanakan, mengembangkan potensi dirinya, menyesuaikan diri dengan lingkungan, masyarakat, kerja, ya,
mengatasi hambatan dan kesulitan dan dalam studi. Nah, di sini ya tujuannya. Nah, konsep dasar bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan khususnya di sekolah. Guru sebagai salah satu pendukung unsur guru sebagai salah satu pendukung unsur guru mempunyai tanggung jawab sebagai pendukung pelaksanaan layanan bimbingan pendidikan di sekolah dituntut untuk memiliki wawasan yang memadai terhadap konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, ini jadi kita sebagai guru bimbingan dan konseling di sekolah, kita adalah pendukung ya unsur dalam pelaksanaan pendidikan dia. Jadi kita harus tahu bagaimana wawasan tentang bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. Ini jika di sekolah. Nah, ini pola organisasi bimbingan dan konseling di sekolah ya. Ada orang tua, ini ada struktur organisasinya. Ada kepala sekolah, guru, wali kelas, kemudian guru atau konselor, dan para siswa. Jadi di sini juga ada nanti ada alih tangan kasus. Jadi tidak semua yang dilaksanakan oleh guru BK itu dapat dikendalikan dan semua masalah itu bisa diatasi oleh guru BK. Tidak semuanya ya. Kita ada referral, alih tangan kasus. Nah, ini fungsi-fungsi dari bimbingan dan konseling ini luar biasa banyaknya ya. Ada pemahaman, fasilitas, penyesuaian, penyaluran, pencegahan ya. Kita sering sekali ini fungsi-fungsi ini bisa digunakan dalam nanti kalian memberikan layanan dalam rencana pelaksanaan layanan. Apakah kita akan Bapak beri contoh ya, misalnya fungsi pencegahan. Kita akan memberikan layanan bimbingan klasikal dalam RPL-nya, rencana pelayanannya adalah kita menggunakan pencegahan. Misalnya tentang topik pembahasannya narkoba. Nah, jadi ditulis di situ fungsinya adalah pencegahan atau preventif dan lain sebagainya. Ini prinsip-prinsipnya ya bisa nanti kalian jabarkan, dan kemudian dalam bimbingan dan konseling ini ada azas-azasnya, ada kode etiknya dalam pelaksanaannya ya, ada kerahasiaan ini dalam proses konseling pastinya ya, dan semuanya ini berkaitan kesukarelaan dalam konseling. Kalau tidak sukarela maka dia tidak akan terbuka, dan kemudian tidak terbuka karena takut dari kerahasiaannya. Kemudian kegiatan tidak akan terjadi kegiatan dalam proses konseling apabila memang proses konseling ini ya tadi tidak, kalau mereka tidak sukarela berarti dalam proses konseling jangan dilaksanakan, kita hentikan karena tidak ada kesepakatan antara konselor dan konseli. Kemudian kemandirian. Nah, kemandirian di sini adalah menuntut kepada konselinya supaya mandiri untuk mengentaskan permasalahan yang dia alami. Kekinian, nah permasalahan yang dialami yang benar-benar saat ini gitu ya. Kemudian kedinamisan dalam pemecahan permasalahannya gitu ya, harus ada dinamis bagaimana, bisa kedinamisan dalam pengentasan permasalahannya, dan keterpaduan, kenormatifan, keahlian, memang harus memang tidak boleh asal-asal orangnya, harus ahli, memang sudah profesional dan bergelar satu bimbingan dan konseling minimal itu. Alih tangan kasus ya, alih tangan kasus seperti masalah narkoba itu tidak mungkin ya, stres kita udah gila itu kita alih tangan kasuskan kepada siapa? Psikolog, psikiater gitu ya. Psikolog tidak bisa, nanti alih tangan kasus psikiater. Narkoba alih tangan kasuskan kepada polisi gitu ya. Tuturi Handayani. Nah, ini ada azas-azasnya seperti ini ya. Oke, terkait tentang konsep dasar bimbingan dan konseling, apa itu bimbingan? Tadi sudah Bapak jelaskan apa itu konseling. Dan perlu diingat dalam proses konseling ya, kita harus menggunakan teknik 3M. Mendengar ya, kita harus mendengar, memahami ya, dan merespon dengan tepat. Nah, itu kata kunci dari segala kunci ketika kita melaksanakan proses konseling. Kalau kalian ketika konseling kalian tidak mendengarkan, kalian tidak memahami bagaimana konselingnya, dan kalian tidak bisa merespon dengan tepat pastinya ya. Itu adalah kunci utama dalam proses konseling. Dan nanti konseling itu banyak sekali pendekatannya dan yang akan kalian laksanakan dan kalian akan pelajari nanti di semester-semester berikutnya. Tapi di khusus yang di MBKM pertukaran mahasiswa juga ada yang mengikuti mata kuliah teori dan teknik konseling. Itu nanti bisa bagaimana permasalahan seperti ini kita menghadapinya dengan teknik atau pendekatan yang seperti apa.
Apakah cocoknya seperti ini? Apabila kita gabungkan teorinya atau pendekatannya itu apa? Misalnya penggabungan beberapa teori berarti eklektik. Nanti kalian akan belajar itu semua ya. Baik, Bapak kira apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa bertanya dan bisa di kolom komentar ya terkait tentang bimbingan dan konseling. Karena bimbingan dan konseling itu memang tidak bisa dipisahkan, seiring sejalan. Mereka bersahabat, tidak bisa dipisahkan. Makanya bahasanya bimbingan dan konseling. Kalau hanya konseling saja berarti prosesnya, kalau tidak membimbing, gitu ya. Kalau bimbingan dan konseling berarti mereka memberikan bantuan, helping, mengarahkan. Ingat, dan perlu diingat, konseling itu bukan nasihat. Nasihat itu merupakan salah satu teknik dalam konseling. Karena dalam konseling itu nanti kalau menggunakan nasihat-nasihat pasti konselingnya akan bosan. Kamu sebagai macam itu akan bosan. Jadi kita harus memang benar-benar bagaimana teknik-teknik dalam proses konseling tersebut dilaksanakan. Dari attending, penerimaan konseling, datang pada saat proses konseling itu bagaimana. Tadi terkait tentang azas-azasnya bisa dimainkan. Baik, Bapak kira cukup sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait kontrak perkuliahan, rencana pembelajaran, tugas, bisa langsung WhatsApp perwakilan ketua kelas, nanti di-share kepada teman-temannya, atau kalian bisa diskusi di kolom komentar YouTube. Itu silahkan sebutkan nama, NPM, asal kalian dari mana, yaitu supaya Bapak juga tahu kalian mahasiswa dari prodi BK UM Metro dan juga mahasiswa pertukaran pelajar ya. Karena ini untuk saat ini masih Bapak gabungkan karena materinya masih sama. Hanya saja kalau yang mahasiswa pertukaran pelajar itu kan memang konsennya ya, bidangnya memang sebenarnya tidak di sini walaupun ada yang dari jurusan psikologi, namun memang kalian boleh bisa mengetahui kaidah-kaidah dalam basic dari bimbingan dan konseling ini ya. Bapak kira cukup sekian ya terkait tentang bimbingan dan konseling. Apabila ada yang ditanyakan, Bapak persilahkan sambil Bapak perkenalkan yang ada di BKUM Metro ya. Dalam proses pelaksanaannya dan di pelaksanaannya apakah bisa oke. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails, documents, and
Oke, ada mahasiswa baru, kita saling berdoa semua ya, semoga kita nanti bisa dipertemukan secara luring, ya kalian bisa berkesempatan bisa bermain berkunjung, dan juga mahasiswa MBKM ya, semoga kita semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga masa pandemi ini dapat berakhir. Bapak kira cukup sekian dari penyampaian perkuliahan pada hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.